Terima kasih pemirsa masih di Damai Indonesiaku. Pemirsa mungkin kita sering mendengar hadis yang sangat masyhur sekali yaitu la taghdab walakal jannah. Jangan marah maka surga bagimu. Nah, begitu indahnya ketika kita bisa menahan amarah. Surga yang ada di depan mata akan diberikan kepada kita. Maka sebaliknya ketika kita tidak mampu menahan amarah banyak sekali kerugian-kerugian yang kita dapatkan. Kerugian apa saja nanti akan disampaikan oleh guru kita Ustadz Koh Dennis Lim. Fadal Koh. Kalau udah umur segini tuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah segala puji hanya kepada Allah dan mari kita bersalawat kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah. Kau mulai dengan ada kisah kayak gini ya. Ada bapak-bapak lagi bakar sampah. Nemu orai itu ular bu ya. Diem ularnya, dikirain teh udah mati ya. Jadi daripada nakutin orang, bakar aja. Pas dipegang ularnya, gigit, matok, udara. Jatuh ularnya refleks ke dalam kobaran api. Udah gitu, tangan masih berdarah itu, langsung ngambil kayu panjang, berusaha nyelamatin ularnya. Jadi orang-orang di sekitar tuh nanya, Pak itu Bapak habis digigit Pak sama ularnya. Kenapa malah diselamatin ularnya? Bapak ini jawabnya kayak gini. Ular, matok, gak bisa milih. Ya, mau yang megang cewek, cowok, kaya, belum kaya, direktur, karyawan. Kepegang, ngigit betul gak? Gak ada ular mau milih gigit dulu. Ini si ibu kayaknya banyak utang, saya gigit nih. Gak ada. Ya. Jadi dipegang oleh siapapun dia ngigit. Aku manusia, aku bisa milih mau berbuat apa. Dan aku gak pengen perbuatanku itu didikte oleh orang lain. Masa kita baru baik kalau orang baik dulu. Terus disikut balas sikut, disenggol balas senggol, diciwit balas ciwit, difitnah balas fitnah. Terus buat apa ngaji sering-sering kayak gini, sekolah tinggi-tinggi kalau bisanya cuma niru keburukan orang. Fitnah buruk gak bu? Difitnah balas fitnah. Ya, padahal jelas-jelas tahu itu buruk, jangan rugi. Ya, lagian. Kok tapi dia zolim, jahat, punten ya. Kalau mau jujur, bisa jadi gara-gara jahatnya orang itu ada dosa kita yang belum pantas untuk kehapus karena ibadah kita segitu-gitunya. Sholat lupa rakaat melulu, ya. Istighfar jarang, sedekah diirit-irit. Jujur kalau kita pengen ke surga ngandelin amalan kita tuh pakai yang mana kalau mau jujur? Sholat kita yang punten lah. Udah malu parokaat terus kuliah kulhu melulu lagi. Sekalinya ganti ina atau ina lebih pendek ya. Kurang berwibawa. Begitu sholat rokaat ketiga sujudnya lama banget. Kata orang khusyuk banget ya. Padahal lagi mikir abis ini tahiyat apa berdiri ya. Jangan menjiwai gitu bu ketawanya bu ya. Enggak serius, kita pengen ke surga pakai sholat kita yang kayak begitu. Udah mah zuhurnya 5:30, asarnya 5:30, kadang subuhnya 9:30 sekalian duha. Nah Allah tapi pengen hapusin, karena kita pengen semuanya pengen ke surga kan. Jujur yang paling ngalangin kita ke surga tuh aslinya siapa? Dosanya orang apa dosanya kita? Ditolong tuh sama Allah tuh, amalan kita yang segitu-gitunya ditolong biar dosanya dihapusin. Tahu-tahu dikirim orang yang julid, ada yang ngutang tapi galakan dianya. Dikira sia-sia itu semua? Nggak ada yang sia-sia bu, semuanya gugurin dosa. Sehingga bisa jadi gara-gara zolimnya orang itu kita yang jadi korbannya. Pulang ke hadapan Allah dalam keadaan dosa-dosanya, ya Allah udah kehapus. Lagi takut di depan pengadilan Allah nih, ya Allah itu orang hukumannya kayak begitu. Saya pernah ngelakuin hal yang sama lagi. Pas giliran kita lolos. Kok lolos? Kan dulu kamu di dunia udah difitnah, dijahatin. Dikira sia-sia itu semua. Apalagi kamu bersabar. Asli. Itu orang bisa tahu gitu saya aja ya Allah yang difitnah. Tahu gitu saya aja yang dijahatin. Di riwayat Imam At-Tirmidzi, al-Qamaqala Rasulullah SAW bersabda yang maknanya. Itu orang sampai akan berharap ingin menggunting-gunting daging tangan mereka sendiri. Ketika mereka diperlihatkan ada orang yang di dunia pahit, terus bersabar,
dikasih lihat surganya kayak gimana. Iri, tahu gitu saya ya Allah, nih saya gunting tangan saya juga gak apa-apa, yang penting saya dapat surga kayak gitu. Dia apain sama orang teh? Sejahat-jahatnya mulut orang, surga kita gak di mulut dia. Monyong ibu, emang mulut ibu langsung mancung? Gini aja tetap. Malah yang nyebut monyong yang harus majuin bibir, betul? Coba sebut monyong tanpa majuin bibir. Monyong. Susah. Tenang aja. Gak apa-apa. Tapi kok kita udah baik, dia malah jahat. Ya kan dia yang jahat, jadi dia yang rugi. Masa dia yang jahat saya yang dihukum? Ngaco. Ya. Tapi tetap aja air susu dibalas air tuba. Kan berbuat baiknya bukan supaya dia suka. Beda Allah suka weh. Ya. Satu dunia cinta Allah benci juga saya yang repot. Ya. Tapi tetap aja dia jahatin kita. Saya tuh bakal mati. Cita-cita mau ke surga. Nabi Adam aja diusir dari surga. Dosanya 1. Emang saya pengen ke surga dosanya 1? Alhamdulillah dia gugurin dosa. Berarti dia lagi deketin saya ke surga. Harusnya dia tuh yang kita kasih kue bolu. Jadi ibu di rumah stok kue bolu. Jadi kalau ada yang jahatin, fitnah langsung kasih. Paling mikir orangnya. Kan saya habis jahatin situ. Bukan sayanya yang baik. Allah dan Islamnya. Oh gini Islam teh, ajarin saya ngaji dong. Hidayah, mahal itu asli. Ya. Tetap aja dia nyebelin kok. Alhamdulillah meninggal gak ditanya kelakuan dia. Ditanya kelakuan masing-masing. Mangga weh. Ya. Jadi udah istilah. Bisa jadi jahat-jahatnya orang itu jadi jalan kita terbersihkan dari segala kesalahan. Kalau kita udah punten ya, dosa pasti punya. Salah pernah ada. Tahu-tahu dikirim orang yang jahat padahal kita sendiri pernah ngelakuin kejahatan itu. Tapi terus kita ngambek-ngambek sendiri. Kenapa? Bisa jadi cuma 2 alasannya. Entah kita yang terlalu cinta sama dunia atau mungkin kitanya belum pengen ke surga. Ya. Nah lebih sila, gak ada ruginya. Kok berarti nanti udah ngaji, udah beriman jadi gak bisa marah? Bisa. Tapi marahnya bukan ketika dirinya dihina. Tapi ketika Allah dan Rasulnya dihina baru... Gak bisa kecewa kok, bisa. Tapi bukan ketika dirinya dikhianati. Tapi ketika tadi malam aku bisa tahajud. Kok malam ini gak bisa ya? Ya Allah, jangan-jangan saya ada dosa. Tuh kecewanya sama diri sendiri. Jadi apapun yang terjadi dia sibuk gimana caranya jadi jalan tambah dekat sama Allah. Mau nyalahin apa? Punten ya, ada ibu-ibu keluar dari masjid. Tiba-tiba ada sesuatu yang hangat jatuh ke jidatnya. Ceprot. Apa bu kira-kira? Nyaring banget ibu ya. Iya mohon maaf ya, ini kenapa jadi bahas maaf ya, ini ceramah macam apa ya. Tapi kita ambil hikmahnya. Dia langsung ambil wudhu, sholat taubat. Ya. Terus ditanyakan, tadi kita keluar bareng kok masuk lagi? Iya, kena kotoran burung jadi sholat taubat. Kok kena kotoran burung sholat taubat? Ini antum kudu saya jelasin. Nih coba lihat ya. Langit segini luas, tanah segini lapang. Jidat saya segede gini, pantat burung segede gitu. Bisa-bisanya jatuh tepat di sini. Coba gimana probability-nya? Ternyata di situ ada dosen fisika. Betul juga ya. Massa jenis kotoran, sudut kemiringan, kelembapan udara, kecepatan angin, diameter jidat. Bisa tepat. Ada satu faktor yang terlupakan. Apa tuh? Apa tuh? Tingkat kemulesan si burung. Bisa-bisanya mules ngelihat muka ibu. Ya. Maka daripada sibuk nyalahin, dasar burung kurang ajar. Kan burung gak ngerti bahasa orang. Jadi gitu. Ya. Kabur burungnya. Aku tidak terima, gak bisa. Tanda terimanya masih anget di jidat. Jadi daripada sibuk nyalahin, ya Allah pasti diundang sesuatu ya. Mungkin ada sesuatu yang belum saya tobati. Ambil air wudhu, sholat tobat, udah bismillah. Bu, bukan berarti kita gak boleh sedih. Tapi nangis juga ada 2. Ada yang nangisin dosa, ada yang nangisin masalah. Beda ya. Ada yang nangisin masalah, ada yang nangisin dosa penyebab masalah. Jujur, kira-kira yang mana yang bikin masalah kita selesai? Nangisin masalah atau nangisin dosa? Nangisin dosa, istilah. Masalah ditangisin ya. Masalahnya bisa jadi diundang diri sendiri kok. Untuk tadi sarana ngebersihin kita. Bisa jadi kita bersyukur, alhamdulillah saya dihukum kayak begitu. Ya. Sampai akhirnya
Dia sibuk ya sudah, daripada nyalain siapa-siapa, akhirnya dia sibuk memperbaiki dirinya. Ini harus jadi jalan saya tambah dekat sama Allah. Kalau udah kayak gitu, udah nikmat. Masih pengen marah? Bingung, saya harus marah karena apa lagi? Semuanya kebaikan dari Allah, semuanya sedang mendekatkan aku menuju surganya. Kecuali kalau kita emang hidupnya gak pengen ke surga, silakan aja marah melulu. Udah marah masalahnya tetap gak beres-beres. Rugi ya. Udah tenang aja ya. Kita kembalikan dulu pada Ustadz, Masya Allah. Baik, terima kasih Ustadz Koden Islim yang telah memberikan tausiah di segmen kedua ini, yaitu mengalihkan kemarahan kita, mengalihkan pelampiasan marah kita kepada diri kita sendiri ketika kita lalai, ketika kita lupa dalam beribadah. Mungkin itu yang lebih baik kita lakukan. Tapi ketika kita mudah marah justru berujung pada musibah, berujung pada kerugian, banyak sekali kerugian yang kita rasakan. Nah, kita akan bahas lebih dalam lagi di segmen berikutnya di sesi tanya jawab. Tapi sebelumnya Ustadz Riza Muhammad sudah bersiap-siap untuk berbagi berkah bersama Luwak White Coffee. Jemaah yang dimuliakan Allah, salah satu keberkahan yang hadir dalam acara Damai Indonesiaku adalah berkah bersama Luwak White Coffee, bagi-bagi hadiah senilai 1 juta rupiah. Alhamdulillah. Bagi Anda yang bisa menjawab pertanyaan saya, maka uang ini langsung bisa dibawa pulang, tapi jangan lupa dipotong pajak ya. Yang bisa menjawab angkat tangan, saya akan memilihnya. Pertanyaannya adalah berkaitan dengan materi yang kita bahas, tentang marah. Salah satu hadis yang menjadi wasiat terindah Rasulullah untuk kita adalah la taghdab walakal jannah. Apa makna dan arti dari hadis ini? Iya, saya pilih paling dekat boleh? Ya silakan Mbak. Masya Allah. Silakan di sebelah kanan saya. Sebelum menjawab, dengan siapa namanya? Nama saya Khalidah Rifaatul Faizati dari Bekasi Barat. Khalidah, Masya Allah. Khalidah, kita lihat kamera sambil menjawab pertanyaannya. La taghdab walakal jannah, apa maknanya atau artinya? Jangan marah maka surga bagimu. Takbir, alhamdulillah. Jawaban benar, Masya Allah. 1 juta rupiah buat Khalidah. Jangan lupa dipotong pajak. Iya, pemirsa Damai Indonesiaku, jangan kemana-mana karena kami akan kembali setelah yang satu ini.